Tadi saya berzikir di Masjid Al-Ula pakai tasbih. Tasbihnya pakai kayu koka. Kata ulama, bagus bertasbih pakai kayu, karena kayu-kayu itu juga bertasbih. Kita bertasbih, kayunya bertasbih. Kalau pakai plastik, plastik tak bertasbih. Bukan berarti salah. Ini bukan cerita masalah salah nggak salah. Bagus. Saya Pak Ustadz payah kalau megang-megang tasbih Pak Ustadz. Saya tasbihnya digital, pasang ke jempol, dipetik. Bagus, nggak salah. Tapi pelan-pelan. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Ini saya tengok banyak orang zikir cepat sekali. Subhanallah, 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 subhanallah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. 5 zikir. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah. Pelan-pelan. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Jangan karena mau ngejar 100 cepatnya 120. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Man lazimal istighfar, siapa yang memperbanyak istighfar, 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 3 keutamaannya. Ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja, segala kesempitan hidupnya dapat solusi jalan keluar. Wa min kulli hammin faraja, segala kesempitannya diberikan kelapangan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, diberi rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Pelan-pelan beristighfar. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Kalimatani, 2 kalimat, khafifatani alal lisan, ringan di lidah, thaqilatani fil mizan, berat pada mizan timbangan amal, habibatani ilar rahman, disukai Allah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Tapi yang paling afdal di antara semuanya, afdalul zikri la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Saya zikirnya nggak mau kuat-kuat Pak Ustadz, mengganggu teman. Zikir yang pelan itu ada dalilnya Pak Ustadz? Ada. Mana dalilnya? Wadhkur rabbaka fi nafsika, sebutlah Tuhanmu dalam dirimu, jangan kuat-kuat. Tadi Ustaz zikir kuat ada dalilnya, yang kuat juga ada dalilnya. Mana dalilnya? Allahu akbar, Allahu akbar. Ketika takbir dikumandangkan, maka setan lari, wa alaiha duratun, sampai terkentut-kentut. Hadisnya hadis sahih. Itulah mengapa disuruh orang zikir kuat untuk mengusir setan. Makanya kalau ada orang kerasukan setan, itu tahlilnya mesti kuat. Ada orang kerasukan setan, tahlil pelan. Kata setan, aku nggak dengar tahu, kata setan. Kalau orang kerasukan setan, kita baca ayatnya mesti kuat. La ilaha illallah, la ilaha di setannya. Pernah Ustadz meruqyah orang? Pernah. Ada orang kerasukan setan. Saya tengok di situ yang baca pelan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya mau setannya keluar. Enak kata setan. Saya disuruh baca, saya bacakan langsung ke telinga sebelah kanan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Sadar dia, sehat. Tidak tahu entah karena dia terkejut, wallahu a'lam. Mending sadar dia keluar. Mana tahu. Ini hari ini bapak ibu boleh tersenyum, bisa saja terjadi. Pulang dari sini bapak kesambet.
langsung ibu bacakan, langsung ibu praktekkan yang tadi langsung. Enggak juga mempan, ambil panci dari belakang, kepala. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka yang paling ringan adalah zikir. Ya Rasulullah, ajarkan aku amal yang paling ringan tapi paling hebat. Antufariqad dunya, kau mati meninggalkan dunia. Walisanuka, lidahmu ratbun basah bidzikrillah. Yang paling berat nanti waktu mau mati menggerakkan kelopak mata, berat. Makanya tidak ada orang mati kelopak matanya bergerak. Semua orang yang sudah mati itu kelopak matanya terbuka dan ditutupkan orang lain, menggerakkan kelopak mata berat. Orang kalau sudah mau mati, jangankan menggerakkan tangan, menggerakkan bibir berat. Allah tahu. Itu makanya sakratul maut orang mati, la ilaha illallah, tidak perlu menggerakkan bibir. Kalau menyebut nama masjid ini bergerak bibir. Masjid Jami Al-Ula. Tapi kalau la ilaha illallah, bibir tidak mesti bergerak, cukup lidah. La ilaha illallah. Mati. Menyebut nama Abdul Somad, mulut mesti bergerak. Abdul Somad. Tapi kalau menyebut la ilaha illallah, karena berat waktu sakratul maut, cukup lidah saja. La ilaha illallah. Orang yang selalu berzikir la ilaha illallah, insyaallah waktu matinya juga nanti kalimat terakhirnya adalah la ilaha illallah. Ibu kalau mau latihan-latihan bisa besok subuh. Besok subuh bangunkan bapak 3 kali, kalau enggak bangun bisikkan la ilaha illallah. Gimana? Ibu siap? Nah, hati-hati kalian Pak. Mereka sudah siap. Kematian yang paling indah adalah saat yang membisikkan ke telinga kita adalah orang yang terkasih dan tersayang. So sweet, Besti. Di saat dulu dia lahir, kita yang membisikkan ke telinganya, asyhadu an la ilaha illallah. Dia jugalah nanti yang akan membisikkan ke telinga kita saat kita akan sakaratul maut. Anak-anak kita, mudah-mudahan anak-anak kita ini nanti ingat. Jangan sampai waktu kita sakit ditelepon sama tetangga, bapak kau sakit, sebentar lagi meeting. Telepon anak kedua, ayah kau mau sakaratul maut, sebentar lagi mancing. Anak-anak kita insya Allah akan datang. Mereka yang membisikkan, satu membacakan Yasin, satu membisikkan la ilaha illallah. Itulah kematian yang paling indah. Jangan sampai kita mati di tengah keramaian, kota ramai hiruk pikuk, kita mati sendirian di ruang ICU, siapapun tak ada. Setelah kita mati 2 hari, barulah datang menantu sama anak kita, sama cucu-cucu kita, pakai baju hitam, sepatu hitam, man in black. Saat itu tak ada gunanya lagi. Begitu mereka sampai ke kuburan kita, bukannya baca Yasin, malah selfie semuanya. Selfie. Habis itu mereka pun update status, sudah meninggal. Amin, 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 amin. Kita mau semuanya anak-anak kita saat kita sakit mereka bacakan Yasin, saat kita sakratul maut mereka mentalqinkan, mereka yang mengkafankan, mereka memandikan, mereka menyolatkan, mereka menguburkan, mereka mendoakan. Itulah anak-anak yang hari ini kita bawa. Ada anak kecil, tengok, Masya Allah, anak kecil, anak kecil, anak kecil, anak kecil. Semua kenapa Ustaz semangat sekarang ini? Saya semangat ini kan ada anak kecil. Kalau tua-tua semua saya tak semangat. Ustaz janganlah ngomong gitu Pak Ustaz, kami yang tua ini tersinggung. Mendengar pengajian Ustaz Somad itu kuncinya satu, jangan tersinggung. Karena beberapa jamaah tersinggung pulang meninggal. Saya sekarang ini tidak ada melihat orang tua. Ini yang saya lihat anak-anak muda semua. Karena kalau orang sholat berjamaah subuh itu tanda dia muda. Tapi suami saya sudah tua Pak Ustaz. Dia sebenarnya tidak tua Bu. Dia adalah anak muda yang terjebak di tubuh yang tua. Casingnya aja yang 80, signalnya 18. Tapi kalau dia tidur sampai jam 8,
Rebahan nggak bangun, walaupun anak muda, itu adalah orang jompo. Muda tidak muda, lihat bagaimana dia ke masjid. Orang kalau ke masjid, badannya sehat, otaknya sehat, pikirannya sehat, hatinya sehat. Kenapa? Karena dia berjalan kaki. Langkahkan kaki Anda 500 langkah sehari sebelum terkena osteoporosis. Bapak-bapak kemari sehat semua. Kenapa? Jalan kaki. Enggak Pak Ustaz, kami tadi naik sepeda motor. Setiap tetes bensinnya akan dibalas pahala oleh Allah SWT. Enggak Pak Ustaz, saya pakai solar. Setiap tetes solarnya akan dibalas. Saya pakai Dexlite Pak Ustaz. Payah kali lah tausiahnya. Tidak ada yang sia-sia. Semua amal kebaikan kita dibalas Allah, kebaikan insya Allah. Amin ya rabbal alamin.